Selamat pagi Bapak Ijar, saya Verly Noviantika Gani dari D4 UPWB 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang orientasi. Jadi yang pertama itu ada pengertian orientasi. Pengertian orientasi adalah adanya sebuah perilaku dan sikap terhadap karyawan yang menciptakan harmoni di suatu tempat kerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan cara individu dalam sebuah perusahaan tersebut. Pada umumnya di perusahaan itu untuk merekrut karyawan baru. Ketika karyawan baru bergabung, fase orientasi itu akan dimulai. Fase orientasi itu dapat berupa memahami karyawannya, kemudian ada sebuah program yang dapat dikembangkan di perusahaan untuk membawa karyawan baru lebih dekat dengan perannya, terus tempat kerja, kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan kerja tersebut. Kemudian ada tujuan orientasi. Yang pertama itu dapat beradaptasi dengan cepat dan berinteraksi dengan lingkungan kerja yang baru. Kedua, ada memahami budaya perusahaan seperti visi, misi, nilai-nilai, dan kegiatan operasional. Ketiga, memiliki sikap yang cocok dengan perusahaan. Yang keempat, ada mempersiapkan karyawan untuk tugas-tugasnya nanti. Yang kelima, meminimalisir perasaan takut, keterasingan, dan keraguan. Keenam, ada memiliki perasaan kebersamaan dan memiliki dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada menyederhanakan proses sosialisasi, kemudian meminimalisir kecenderungan karyawan untuk meninggalkan perusahaan dan mengurangi ketergantungan. Tujuan orientasi itu sebenarnya untuk membantu karyawan supaya bisa bekerja dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kinerjanya. Dan kemudian pada akhirnya itu bisa mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian pada saat orientasi itu juga ada programnya sendiri. Yang pertama itu ada company, itu pemahaman tentang visi misi, nilai inti organisasi, dan sistem manajemen yang diberlakukan di perusahaan itu. Kedua ada customer dan kompetitor, di mana materi berfokus pada pengenalan customer dan pesaing perusahaan. Ketiga ada customer and manners, yaitu perusahaan tak tertulis dan kebiasaan-kebiasaannya. Selanjutnya ada teams, itu pengenalan karyawan dan dengan tugasnya. Kemudian ada company regulations, berisi materi etika kerja dan aturan-aturan tertulis yang ada di perusahaan. Contohnya mungkin seperti masuk jam berapa, kemudian etika itu kayak gak boleh bolos gitu. Kemudian ada job, yakni pengenalan tugas yang dilakukan. Misalkan dia masuknya marketing, ya pasti akan dijelasin tentang tugasnya dia di sana ngapain. Kemudian ada facilities, berisi materi yang akan dijelaskan fasilitas perusahaan tersebut untuk menunjang pekerjaan. Kemudian ada perencanaan orientasi. Jadi orientasi itu harus direncanain matang-matang supaya karyawan baru ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Cara memberitahu mereka yaitu bisa dengan materi, bisa soft copy dan hard copy. Kalau soft copy itu kan biasanya dalam bentuk PPT atau PDF. Kemudian kalau hard copy itu biasanya mungkin dalam bentuk buku. Kemudian yang kedua ada tur dalam perusahaan. Ini semacam kayak guide gitu. Jadi ntar ada orang yang biasa nunjukin tempat kerjanya di mana, kemudian
Biasanya ada coffee shop di mana, kantin di mana, dan macam-macam. Kemudian ada kegiatan, ini biasanya ada orang yang akan memberitahu dia, seperti membimbing, kegiatan apa yang akan dilakukan, jobnya apa, dan sebagainya. Kemudian pada saat pelaksanaannya, ini ada cara-caranya. Yang pertama itu mempersiapkan karyawan baru. Jadi after interview, dia akan mempersiapkan karyawannya. Kemudian ada mempertimbangkan pemakaian pembimbing teman baik. Biasanya kalau orang yang pakai teman yang udah baik itu biasanya dia lebih mahir untuk menjelaskan job-jobnya apa aja. Kemudian memakai checklist orientasi supaya tidak kelupaan apa yang belum dijelaskan dan lain-lain. Kemudian menyediakan informasi yang menunjang, itu sudah pasti harus, supaya pencapaian tujuan perusahaannya itu maksimal. Terus menyampaikan informasinya itu dengan efektif, jangan bertele-tele, supaya karyawannya itu juga tidak bosan, kemudian akhirnya jadi tidak excited, tidak senang lagi. Kemudian menghindarkan informasi berlebihan. Yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Pelatihan ini sebenarnya ada 5 macam. Yang pertama itu ada literasi training. Menekankan kepada penguasaan bahasa atau menulis, kemudian membaca dan keterampilan berbahasa lainnya. Contohnya ini kayak di perusahaan kayak perusahaan yang udah internasional. Dia karyawan-karyawannya itu harus bisa berbahasa asing. Kemudian ada interpersonal skills training, meningkatkan kemampuan karyawan berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Ketiga ada technical dan technology training, memahami prosedur dan pengerjaan suatu pekerjaan secara efektif, efisien, dan yang sudah pasti itu berbasis teknologi. Yang keempat ada problem solving, mengembangkan karyawan supaya bisa mengambil keputusannya itu baik, sehingga bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada diversity dan sensitivity training, menekankan pada penerimaan keanekaragaman kultur. Ini tahapannya, jadi yang pertama itu kita jadwalin dulu. Biasanya jadwal ini dibuat oleh HRD, setidaknya itu 3 bulan sebelum pegawai barunya itu diminta untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua itu ada persiapan, jadi disiapin dulu materinya. Biasanya materi itu mencakup sejarah perusahaan, visi dan misi, kemudian strateginya gimana, nilai-nilai perusahaan, sama budaya perusahaannya. Terus ada juga divisi yang akan memperkenalkan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan karyawannya untuk melakukan tugas itu. Kemudian ada susunan. Susunan itu jadi disusun jadwalnya gimana, misalkan dari pagi pembukaan, kemudian ada kata sambutan, nanti siangnya baru tur di perusahaan dan segala macam. Ini contoh susunan jadwal pelaksanaan. Kemudian ada training kelas ini untuk tujuannya itu materi orientasi terkait operasional pekerjaannya sesuai dengan bidang masing-masing. Biasanya ini disusun sama divisinya masing-masing.
Terus pelaksanaan training dapat juga berupa cross training. Jadi misalkan yang karyawannya itu resepsionis, tapi tugasnya itu dijelasin sama divisi accounting. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Jadi evaluasinya itu dapat biasanya berupa penilaian. Kalau misalkan dia lulus, dapat sertifikat, kemudian dia penandatanganan kontrak kerja. Jadi dia udah resmi kerja di situ. Dan yang pastinya karyawan itu harus melaksanakan kewajiban yang udah diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerjanya. Kemudian kalau dia nggak lulus biasanya reorientasi, jadi diulang. Jadi dia harus ngulangin itu lagi supaya bisa diterima jadi pegawai barunya. Dan yang terakhir itu ada juga yang nggak lulus. Kemudian ini yang terakhir itu materi. Tadi saya bilang materi training itu bisa hard copy dan sama soft copy. Itu sekian dari presentasi saya. Terima kasih.